The Judgment Day hajar habis Gunther dan Damian Priest. Paul Ellering return buat The Wyatt Six kalah. Rhea Ripley berhasil kalahkan Raquel Rodriguez. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 10 Desember 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Gunther yang masuk dengan penuh percaya diri sebagai World Heavyweight Champion, membanggakan dominasinya belakangan ini. Tapi, tiba-tiba Finn Balor muncul ditemani The Judgment Day. Balor yang masih dendam mengingatkan semua orang kalau dialah alasan utama Gunther masih jadi juara. Dia menegaskan waktunya untuk jadi juara sudah lama tertunda dan berjanji bakal merebut gelar itu di Saturday Night's Main Event, mengakhiri penantiannya selama 8 tahun. Gunther nggak tinggal diam. Dia bilang Balor nggak pantas dapat kesempatan ini, bahkan ngejek pilihan karir Balor. Menyindirnya sering pilih jalan pintas dan jadi bayang-bayangnya Damian Priest. Gunther janji Balor gak bakal keluar dari SNMI sebagai juara karena menurutnya Balor itu bukan levelnya. Ketegangan memuncak waktu Damian Priest muncul siap buat berantem. Priest serang Judgment Day, bikin kekacauan di luar ring. Gunther gak mau kalah, dia kasih chop khasnya dan bahkan bersihin meja komentator. Tapi Balor lawan balik dengan sling blade, dropkick dan coup de grace yang menghantam Gunther di luar ring. Balik ke ring, Priest sempat unggul melawan Judgment Day sampai akhirnya Balor menjatuhkannya lagi dengan beberapa coup de grace yang brutal bikin Damian Priest terkapar. Penonton kecewa ngelihat Balor berdiri tegak, megang gelar World Heavyweight dan gelar tag team di tengah ring. Segmen promo yang seru antara dua karakter heel, Finn Balor dan Gunther, tapi dari vibe-nya Gunther jadi kelihatan kayak babyface. Dan untuk minggu kedua berturut-turut, Finn Balor juga udah kelihatan lebih dominan dibandingkan Gunther. Adam Pearce bikin pengumuman besar yaitu pertandingan World Heavyweight Title di SNMI diubah jadi triple threat. Gunther lawan Finn Balor lawan Damian Priest. Balor yang pede banget langsung menyambut tantangan itu. Tapi Pearce belum selesai. Dia juga menjadwalkan pertandingan World Tag Team Title di Raw minggu depan. Finn Balor dan Jerry McDonough melawan The War Raiders. Dan Judgment Day juga dilarang ikut campur di ringside. Judgment Day langsung kelihatan tegang dan panik. Langsung ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara The Wyatt Six melawan The Final Testament. Di awal pertandingan, Rowan tampil dominan melawan The Miz dengan pukulan keras dan penghormatan emosional buat mendiang rekan tag-nya, Luke Harper. Rowan terus menyerang dengan baseball slide dan reverse suplex, tapi AOP membalikan keadaan dengan double powerbomb yang menghancurkan Rowan. Lumis dan Gacy unjuk aksi high flying, lompat ke AOP di luar ring. Angle Howdy dan Karrion akhirnya bertemu di ring dengan Scarlett ikut campur yang akhirnya bikin Nikki Cross juga terlibat. Nikki menyerang Scarlett di luar ring, bikin kekacauan makin parah. Uncle Howdy coba bantingan Sister Abigail ke Karrion, tapi Miz menginterupsi. Howdy lalu mengunci Miz dengan mandible claw sebelum akhirnya dibutakan pakai bubuk misterius dari Paul Ellering. Karrion memanfaatkan kesempatan itu dan menghantam Howdy dengan Final Prayer Slam untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang curang buat para heel, aksi pertandingannya cukup seru dan endingnya kayaknya bakal berlanjut ke pertandingan kedua nanti. Aku yakin Wyatt Six bakal menang di pertandingan kedua mereka. CM Punk ngobrol santai dengan Jackie Redmond dalam wawancara eksklusif. Waktu ditanya soal utang budi dengan Paul Heyman, Punk tetap misterius. Bilang itu urusannya dia dan Heyman. Soal masalah publiknya dengan Seth Rollins, Punk gak ragu buat bicara. Dia cerita gimana dulu Rollins yang masih 16 tahun pernah minta pelatihan gratis darinya. Dan dia juga pernah bantu Rollins supaya gak dipecat di awal karirnya di WWE. Punk mengakui bakat dan kesuksesan Rollins, tapi dengan percaya diri, dia bilang, "Semua yang Seth lakuin, aku udah duluan." Punk menutup wawancara dengan bilang, "Pemain utama udah balik, jadi yang cadangan harus duduk di bangku." Lanjut ke pertandingan antara Liv Morgan lawan Dakota Kai. Dakota memulai dengan kuat, pakai teknik keren kayak flipping neckbreaker dan running boots. Tapi pertandingan jadi kacau waktu Pure Fusion Collective muncul di ringside. Dakota berhasil lawan gangguan mereka, bahkan sempat hantamkan Scorpion Kick dan counter powerbomb ke Liv. Tapi akhirnya Liv bisa ngebanting Dakota dengan Oblivion untuk memenangkan pertandingan.
Setelah pertandingan, PFC menyerang Dakota sampai akhirnya Damage Control datang untuk membantu. Kairi tampil memukau dengan insane elbow ke PFC di luar ring, tapi Liv memanfaatkan momen itu, menyerang Sky dengan Oblivion dan berpose menang di akhir segmen. Kemenangan yang tegas buat Liv Morgan walau ada andil gangguan dari PFC yang bikin Dakota Kai kesulitan. Para anggota PFC emang gak sering tampil sejak Raw dipangkas jadi 2 jam, tapi momen ini efektif buat bawa Io Sky ke dalam segmen, yang akhirnya membuat Liv Morgan terlihat kuat karena bisa ngejatuhin Io Sky. Drew McIntyre muncul di belakang panggung dengan promo yang bikin merinding. Cerita soal pertarungan berdarah di Hell in a Cell dan waktu dia balik ke Skotlandia buat urusan keluarga. Dia ngungkapin frustasinya karena melewatkan tahun yang bisa jadi puncak karirnya, sambil ngekritik aliansi di Survivor Series. Drew nembak langsung nama-nama kayak Roman Reigns, CM Punk, Sami Zayn, dan The Usos. Dia janji bakal ambil kendali atas masa depannya sendiri, dimulai dari serangan brutalnya ke Sami Zayn dan Jey Uso baru-baru ini. Kofi Kingston dan Xavier Woods ketemu Cody Rhodes yang kelihatan kecewa sama kelakuan mereka. Cody ngingetin sejarah panjang mereka bareng dan bilang, kalian harusnya malu. Tapi Kofi dan Woods malah pergi sambil ketawa. Seth freaking Rollins masuk ring dengan gaya nyentrik khasnya buat ngebales komentarnya si Empang. Rollins nuduh Punk suka memutar balikan fakta dan terus-terusan jadi korban sepanjang hidupnya. Dia cerita, dulu sempat ngefans berat sama Punk dan ngasih kredit karena Punk udah ngebuka pintu di WWE. Tapi Rollins juga bongkar kalau Punk pernah ngilang begitu aja dari semua orang setelah keluar dari WWE. Terus malah ngejelek-jelekin WWE selama 10 tahun. Rollins nyindir kalau Punk balik cuma karena gagal di tempat lain dan bakar semua jembatan. Dia juga bilang kalau dia udah ngalahin Punk di semua aspek, termasuk ngebanggain diri karena pernah nge-main event WrestleMania, sesuatu yang gak pernah Punk capai. Terus Sami Zayn muncul, ngingetin hubungan mereka dan minta maaf udah nuduh Rollins menyerang Jey Uso. Tapi obrolan mereka jadi tegang waktu Sami bilang Rollins mirip Drew McIntyre. Sami nyuruh Rollins selesaikan masalahnya sama Punk. Sementara Rollins juga nyuruh Sami fokus sama Drew. Akhirnya Sami ngumumin kalau dia bakal lawan Drew McIntyre di Saturday Night's Main Event. Tapi pas Sami pergi, Drew tiba-tiba muncul dan ngehantam dia dari samping. Tim keamanan buru-buru pisahin mereka, sementara Sami terkapar dan Drew berdiri tegak dengan angkuh. Jujur, sebagian besar yang Rollins bilang soal Punk itu bener sih. Aku suka dia ngomong jujur karena bikin ceritanya makin kuat. Fakta Sami bilang kalau Rollins mirip Drew bikin aku mikir, Rollins bakal jadi heel lagi atau tetap jadi face nih ke depannya. Pertandingan Sami lawan Drew di SNMI udah pasti bakal seru. Feelingku Drew yang menang, soalnya dia udah kalah di Bad Blood 2 bulan kemarin. Lanjut ke turnamen gelar Intercontinental Wanita, perempat final antara Zelina Vega melawan Lyra Valkyria melawan Ivy Nile. Pertandingan dimulai dengan Zelina ngehajar Lyra pakai 619, terus Ivy ngasih spinning slam ke Lyra. Aksi makin liar keluar ring, Ivy ngehajar Zelina tapi Lyra bangkit dengan Tornado DDT dan Fisherman Suplex. Zelina bikin penonton heboh dengan senton bomb kedua lawannya tapi nggak berhasil menang. Kecepatan makin gila waktu Ivy nge-German suplex Lyra, sementara Lyra juga nge-suplex Zelina di saat yang sama. Lyra akhirnya berhasil nge-binding Ivy pakai Nightwing Sit-Out Slam untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru banget buat waktu yang mereka punya. Ketiga wanita ini belakangan jarang muncul, jadi bagus ngelihat mereka punya pertandingan yang berarti. Di belakang panggung, Katie Kelly coba wawancara Kofi Kingston dan Xavier Woods. Tapi karena sorakan bu dari penonton terlalu kencang, mereka langsung bawa kameranya sendiri ke ring. Di arena, mereka masuk sambil disambut sorakan New Day Sucks. Di ring, Kofi bilang dia nggak nyangka fans berubah secepat itu setelah 1 dekade mereka selalu positif. Woods coba membela diri, tapi bu penonton malah lebih kencang. Kesal, Woods ngelempar mic dan mereka keluar dari ring dengan penuh ejekan dari para penonton. Aku suka banget cara ini. Fans yang ngebu Kofi dan Woods bikin momen ini makin panas. Reaksi Kofi dan Woods yang pura-pura kaget sama reaksi penonton itu pas banget. Aku yakin tensinya bakal terus naik sampai Big E balik. Kalau Big E balik. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, Anything Goes match antara Rhea Ripley melawan Raquel Rodriguez. Pertandingan dimulai bahkan sebelum bel berbunyi. Rhea langsung nyerang Raquel di entrance. Pertarungan mereka sampai ke menonton dan area ring, di mana Rhea mulai pakai senjata kayak kursi, kendo stick, dan tong sampah. Di ring, Rhea ngasih missile dropkick tapi Raquel ngebalas dengan follow away slam ke meja komentator.
Mereka saling pukul pakai senjata sampai Liv Morgan ikut campur buat bantu Raquel. Tapi Io Sky juga muncul buat netralin Liv dengan misil dropkick dan suicide dive. Di akhir, Raquel hampir menang setelah ngajar Rhea ke tumpukan kursi. Akhirnya, Rhea bisa banting riptide yang brutal ke Raquel sampai hancurin meja untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, tensi makin tinggi waktu Rhea dan Io saling pandang sambil megang sabuk Women's World Title. Bikin fans makin penasaran. Pertandingannya seru, Rhea Ripley dan Raquel Rodriguez pernah punya chemistry bagus di NXT, tapi ini kerasa agak buru-buru. Liv Morgan ikut campur udah ketebak, sementara Io Sky masuk akal buat netralin Liv. Endingnya juga keren soalnya bikin kita nebak siapa yang bakal jadi juara berikutnya. Io Sky sih kayaknya belum akan menang di SNMI, tapi mungkin Rhea Ripley bisa dapetin sabuknya lagi di awal tahun 2025. Acara Raw hari ini lumayan seru, walaupun menurutku promo minggu kemarin lebih kuat. Aksi dirinya oke dan promo-promo pertandingan buat acara spesial SNMI minggu ini juga bagus. Aku suka wawancara si Empang dan responnya Seth Rollins. Divisi pria di Raw emang kaya banget sama talenta-talenta level main event. Jadi seneng ngeliatnya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for low we